Sehat, baik semuanya ya. Amin. Ya, sebelum Pak Dotoni bergabung, ya kita tunggu kehadiran Pak Daud sebentar lagi. Nah, perlu saya sampaikan seperti biasanya bagi Bapak Ibu Saudara yang malam ini sesuai urutan ya mendapat giliran untuk tanya jawab atau didoakan Pak Dotoni. Saya harap saudara bisa mempersiapkan dengan kamera yang terbuka ya. Saya harap juga semuanya bisa mengikuti dengan kamera yang terbuka ya. Dan saudara apabila nama-nama yang saya panggil tidak hadir dan tidak ada izin ke admin, maka akan saya lewati ya. Dan konsekuensinya adalah hangus dan harus mengulang untuk nomor yang paling bawah mendaftar kembali ya. Dan kedua, harap Bapak Ibu Saudara juga nanti kalau saya panggil kameranya sudah posisi terbuka karena Pak Dautoni setiap hari seminggu sekali hanya 5 ya untuk didoakan maupun tanya jawab. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya kita tunggu bentar lagi untuk Pak Dautoni bergabung ke dalam Zoom ini dan juga jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum, saudara boleh tulis di live chat. Ya, nanti akan saya tanyakan ke Pak Daud. Ya, misalnya mau tanya tentang Cima, tentang apa, ya, sifatnya umum. Ya, tapi kalau personal, saudara mau tanya jawab secara pribadi atau didoakan, silakan ke admin sesuai dengan urutan. Ya, bisa dipahami ya, Bapak Ibu Saudara ya, jelas ya, clear ya. Karena semua informasi untuk aturan ngobras tanggung jawab sudah disampaikan admin di grup masing-masing ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara juga bisa memperhatikan grup ya, di Yefta Ministry. Ya, terima kasih. Kita akan tunggu Pak Dotoni segera bergabung. Terima kasih. Shalom, selamat malam Pak Daud. Shalom Jonas. Apa kabar Pak Daud? Baik, kita doa ya Jonas. Ya Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami semua Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Gimana Jonas? Ya, baik Pak, sehat Pak. Nah, ingat Jonas, saya Ya kan Pak, beritahu 2025 kita masuk resesi ekonomi. betul Pak. Dan itu Dan tepat. nanti ini masih awal Jonas. Nanti masuk Ya, resesi yang sebenarnya itu bulan 6, bulan 7. bulan 6, bulan 7. Oke. Nah, saat puncaknya itu tahun depan. Iya. Bulan 6, bulan Nah, 7 kira-kira dipengaruhi apa Pak kok di bulan itu Pak? karena ada penjatuhan utang luar negeri. Oh, Sedangkan Presiden Donald Trump, Presiden Amerika, menstop, memberhentikan bantuan semua yang ada di luar negeri. Kecuali hanya Israel dan Mesir. iya.
Dan kemarin saya mendapat info dari jemaat kita Pak yang ada di Amerika, di California, mereka juga merasakan krisis apa itu namanya resesi yang sudah luar biasa Pak di Amerika. Nah, dan ini nanti adalah tahun ini adalah perang dagang dan perang mata uang yang berhubungan dengan kebijakan fiskal. Hmm, iya, Dan perlu Jonas tahu, untuk tahun-tahun seperti ini, eh, ingat rupiah akan turun. lemah, ya, melemah ya Pak. Jadi eh, termasuk dolar pun sebenarnya juga inflasi. Nah, Iya, posisi yang seperti ini, safe haven, tetap emas, Jonas. Tapi emas batangan. emas ya Pak ya. Emas batangan. Nah, kedua, bagi mereka yang punya uang tapi jangka panjang, itu adalah tanah. Oh, tetap properti. Bukan 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 apartemen ya. Bukan bangunan Pak ya, tanah ya Pak ya. Iya, untuk jangka panjangnya di situ. Gimana tuh, Mak Jonas? Iya, Pak Daud, berarti dengan adanya resesi nanti kira-kira bulan 6 atau bulan 7 itu perkiraan harga emas kemungkinan bisa naik Pak ya. Pokoknya dalam waktu dekat emas akan tembus 2 juta. Dalam waktu dekat ya Pak ya. Nah, sebentar saya cek harga sekarang. Pak Daud, ya Pak Daud. Ya, gimana Jonas? Ya, ini harga emas sudah 1,7 lebih Pak ya per gram. Nah, pokoknya nanti begitu tanda emas 2 juta, itu itulah menuju namanya inflasi terus, Jonas. Hmm, Dan iya Pak. ingat, Jonas, nah itulah tanda inflasi. Nah, makanya pegang rupiah secukupnya saja. Iya, Pegang apa, Jonas? rupiah Secukupnya saja. secukupnya. Heeh. Nah, untuk investasi, untuk menjaga nilai mata uang, pegang emas. Iya, Dan kedua, tanah. Karena tanah itu kan ada dasar hukumnya. Walaupun saat ini posisinya stagnan sepi. bahkan turun, Hmm, tetapi aman. iya, Karena kalau kita megang uang rupiah, nilainya tambah turun. iya Pak. Tetapi kita perlu untuk hidup. Nah, jadi pegang Betul. rupiah secukupnya. Secukupnya. Gimana tuh? Bagaimana, Jonas? Setuju Pak Daud. Nah, Yang lain untuk investasi. untungnya presiden kita ini Pak Prabowo. Kalau bukan Pak Prabowo, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Jonas. Karena kondisi resesi ekonomi berat sekali, Jonas. Iya, gitu Pak ya. Hmm. Dan tahun depan itu puncaknya, Jonas. Wah, ini jadi negara-negara ini pada mengalami resesi, Pak ya. Makanya saya berdoa supaya tahun depan itu Indonesia bisa menghadapi resesi puncak itu, Jonas. Bertahan dan kita percaya Tuhan menyertai Indonesia sehingga Tuhan menjaga Amin. Indonesia pada waktu puncak inflasi di 2026. Amin. Saya juga berdoa untuk Presiden Prabowo supaya diberi hikmat marifat kekuatan Tuhan untuk menghadapi resesi ekonomi yang badainya akan datang tahun depan, Jonas. Amin, Pak. Iya, Pak. Kita berdoa bersama-sama, Pak. Bersyafaat Badainya, badainya Pak Jonas tahun tahun nanti depan. 2026. Iya. Nah, ini adalah anginnya permulaan dari resesi ekonomi dan masuk resesi ekonomi itu di bulan 6. Bulan 6, bulan 7. Dan nanti puncaknya beratnya tahun depan. 2026.
Nah, dan ekonomi akan bergerak di tahun 2027. Hmm, ya Itu Pak. baru bergerak loh ya, Jonas. Baru bergerak. Baru. Iya, Dan ekonomi betul-betul pulih itu tahun 2032. 2032. Berarti sekitar 6 tahun Pak ya. Iya. Jadi makanya dari awal saya beritahu supaya berkebun dan tidak utang bank. Gimana Jonas? Setuju Pak. Ya, Hmm? itu paling penting Pak ya. Jangan sampai ada utang bank. Iya. Kita percaya Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah Amin. kesulitan. Gimana Amin. Jonas? Amin Pak Daud. Setuju Pak. Tuhan pasti pelihara Pak. Mat-matnya. Amin. Gimana pendapat saya Jonas? Sangat setuju Pak Daud. Sangat setuju Pak. Kita percaya Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Iya, dan apa yang Pak Daud katakan beberapa waktu lalu, kan hari ini terjadi ya, tahun tahun mulai resesi gitu. Saya beritahu tentang 2025 itu sejak tahun 2021, Jonas, waktu Oh Corona iya, Delta. sudah lama. Dan Mm-mm. ini benar-benar Ya. terjadi di tahun ini. Dan kita nanti akan masuk resesi yang sebenarnya di bulan 6, bulan 7, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, terus itu Jonas. Iya, Dan iya, puncaknya tahun depan. tahun depan. Tapi doa umat Tuhan yang ada di Indonesia, saya percaya resesi ekonomi puncak di tahun depan 2026 bisa teratasi dan bisa Amin. dihadapi Yes. karena Tuhan menjaga Indonesia, memelihara Indonesia. Bersama Tuhan Yesus sanggup melewati semuanya. Oke, amin Jonas. Amin Pak Daud. Dan ingat Biasanya. 2035 Cina menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Pak Daud bicara Cina, apakah Cina ini sekarang ini mereka mengalami resesi juga nggak Pak? Yang jelas Cina menguasai ekonomi Indonesia itu dimulai 2035, Jonas. Dan saya melihat sekarang Pak di kota Semarang, di Semarang Pak, sekarang banyak orang China datang Pak, lebih banyak. Nah, tapi ingat hanya 4 yang bertahan. Maka dipersiapkan itu semuanya, Jonas. Ya Pak. Pertanian, perkebunan, perikanan, Mm-mm. peternakan. Ketiga, logistik, distribusi, termasuk distribusi palawija, atau satu alkes, toko emas, toko bangunan, toko besi, tetap aman, Jonas. Wow, ya, Dan yang keempat adalah tanah. Nah, ya, 4 itulah yang harus dipegang dari sekarang pada waktu nanti 2035. Karena tugas saya hanya menyampaikan sampai tahun 2035 pesan-pesannya itu Jonas. iya Pak. Dan mengingatkan semua yang ada di Indonesia hal yang akan terjadi. Hmm, iya Pak. Gimana Jonas? Iya Pak, setuju Pak. Jadi Indonesia juga kaya akan hasil bumi ya, harus, harus dipertahankan Pak ya. Kita harus kembali ke agraris kembali. Iya, dan hasil laut juga kan melimpah sebenarnya Indonesia. Karena 2035 akan banyak yang digantikan oleh AI Jonas Oh, AI, Artificial dan Intelligence. robot dan robot. Iya Pak. Jadi kita harus siap-siap semuanya sebelum 2035 Jonas. Itulah start awalnya. AI mulai banyak menggantikan manusia. Itu startnya di tahun 2035 Jonas. Wow, mainnya udah teknologi Pak ya. Terutama di industri-industri Jonas. Jadi akan sedikit tenaga kerja Pak ya. Pokoknya 2035 kita harus siapkan semuanya dari sekarang Jonas. Gimana menurut kamu Jonas? Ya, setuju pada persiapan itu penting Pak. Hmm?
persiapan itu penting, Pak. Mm-mm. Jaga-jaga dan berdoa. Gimana saya ngasih masukan, Jonas? Iya, Pak, setuju, Pak. Memang perlu untuk artinya mempersiapkan yang terbaik. Ya, jangan sampai kita malah terlilit oleh utang bank juga, gitu. Dan juga Mm-mm. hasil peternakan mungkin pertanian dan hasil bumi itu juga perlu dipertahankan. Karena Cina ini memang masuk memang luar biasa, Pak. Sekarang resto-resto Cina dari China sendiri di Semarang udah mulai banyak sekarang yang aslinya, yang Dan perlu aslinya Jonas masuk. tahu, dan perlu Jonas tahu, saya menyarankan semua yang ada di Indonesia untuk beternak ayam, untuk bertelur, untuk mandiri masalah telur, Jonas. Oh, ayam telur, Pak. Ya, kedua, setelah ayam bertelur, ada lagi yang kedua, Jonas, Apa, Pak Daud? yaitu pelihara ikan, minimal ikan lele dan ikan nila. Belajar untuk swasembada dalam peternakan, Nah, Jonas. Dimulai dari ayam aja, pelihara 3 atau 4 untuk dikonsumsi telurnya, Jonas. oh. Kalau ternak udang, Pak Harus Daud, itu biaya ini terlalu tinggi, Jonas. gitu, Pak ya. Ini yang simple dulu, semua beternak khusus ayam untuk bertelur aja, Jonas. Gitu, Pak ya. Ya, Belajar sederhana. apa? Mandiri dalam ayam bertelur. Gimana, Iya, Jonas, Pak Daud. pendapat saya? Iya, Pak Daud. Setuju, Pak. Hmm? Hmm? Iya, Pak Daud. Pelihara 3 atau 5 ekor betina ayam petelur, Jonas. Supaya semua swasembada telur. Wah, berarti harga telur juga masih masih bagus, Pak ya. Bukan masalah bagus, tetapi supaya kita mandiri, Jonas. Dan minimal pelihara ikan lele atau ikan nila, Jonas. Oh, Atau pelihara belut. wah, belut sekarang kayaknya lagi ini, Pak ya. Lagi banyak apa Gimana lagi pendapat saya, trennya lagi Jonas? bagus. Iya, Gimana Pak. pendapat saya, Jonas? Ya, baik sih, Pak. Pendapatnya Pak Daud. Setuju, Pak. Mm-mm. Bisa diterima. Karena itulah yang akan bertahan. Karena AI tidak bisa untuk beternak telur, Jonas. Gimana, Betul sekali. Jonas? Iya, Pak. AI nggak bisa beternak, Pak. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya, Pak Daud. Setuju, Pak. Oke. Nah, Iya, Pak oke, Daud. mari kita berdoa ya, Jonas. Siapa yang mau tanya? Iya, Pak Daud. Nah, yang pertama, siap. Ibu Lala. Shalom, Mana Ibu? ya, Ya, Sam. Mama Mm. tenggorokannya susah telan, paru-parunya juga udah lama apa ada kuasa gelap gitu ya. Oh, ini sakit beneran, Ibu, bukan setan. Iya, Kita iya, doa ya. Aku iya. mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Segala roh Amin. setan roh jahat, keluar dari Yesus. Berkati Tuhan, sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Amin. Ya, berikutnya Bu Rahel. Ya, silakan Bu Rahel. Iya, selamat malam, Pak. Ini Selamat malam, Bu. yang saya mau, ya, yang saya mau sampaikan ini, mohon doakan saya untuk jodoh pasangan hidup. Kemudian mengenai ini, keuangan yang kadang terseret begitu tidak lancar, bagian keuangan kerejekian, kemudian karir Oke, untuk kita jabatan doa di ya, Bu. kantor. Kita doa ya. Iya, Aku mohon iya. kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebas dari kutuk. Bebas dari kegelapan. Dari Yesus buka berkat, buka masa depan. Lawat ya Tuhan, berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Amin. Hmm. Pak Tagor. Silakan, Pak. Mau tanya apa, Pak? Pak Tagor.
Ibu Melinda dulu ya. Melinda, silakan mau tanya apa, Bu? Shalom Pak, ini mama saya udah setahun lebih, apa namanya, dia suka dengar suara di kupingnya, jadi dia suka teriak-teriak gitu, disautin. Oh, Hmm. kalau ini kejiwaan Ibu, bukan masalah setan. Ya, Oke, oke Yuk kita, Pak. yuk kita doa Jonas. Aku iya, mohon Pak. Roh Kudus bekerja, kehendak Elohim Amin. bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Kuasa bekerja, tumpang tangan Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam Amin. nama Yesus. Lanjut Amin. Jonas. Kasih Ya, Pak. Pak Tagor tadi sudah ada. Bu Wayuning saya dulu. Silakan Bu Wayu. Salam, Ya, Iya, gimana salam. Bu? minta didoakan apa ada kuasa gelap yang mengikuti atau ada yang Ini ada menghambat Jonas, proses. ada kutuk Ada Pak ya? sialnya Jonas. Angkat tangan doa ya. Darah Yesus, Darah hancurkan Yesus. kutuk. Darah Yesus, hancurkan Darah mantra. Yesus. Hancurkan Darah mantra. Yesus, bebaskan. Darah Demi nama Yesus Yesus, bebas. kuasa Demi kuat. nama Yesus Darah bebas. Yesus, buka berkat. Amin. Darah Lanjut Jonas. Ya, Pak Tagor tadi sudah ada. Oke, yang lainnya dulu. Bu Rosita Hadi. Shalom. Ya, Mau tanya salam. apa Ibu? Ini Pak, saya masih ada kuasa gelap nggak ya? Sama ini tangan saya sobek, eh, tangannya eh, otot sendinya sobek kata dokter mau dioperasi. Kita doa kesembuhan ya. Ini bukan setan. Aku Oh mohon gitu. kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Dari itu sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, Oke, oke. Amin. Jonas lanjutin ya. Terima kasih Pak. Pak Yuk, terima Shalom. kasih Pak Daud. Malam Pak Daud. Oke, Bapak Ibu Saudara, minggu depan kita akan lanjut kembali ya untuk acara ngobras. Sesuai dengan urutan, Bapak Ibu Saudara perhatikan di grup masing-masing ya supaya tidak terlewat. Ya, sebelum saya akhiri, kalau mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mau saya doakan, boleh angkat tangannya. Oke, kalau tidak ada, kita akan jumpa hari Kamis depan jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya acara ngobras ya ngobrol asik bersama Pak Daud Tony. Ya, terima kasih Bapak Saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.